KM Levina 1 kembali meminta korban. Kapal ini siang tadi tenggelam ketika sejumlah wartawan, petugas KNKT dan aparat dari Pol Air berada di atas kapal. Seorang juru kamera meninggal akibat kejadian ini, sementara 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Wartawan RCTI Bima Marzuki saat ini masih dalam kondisi kritis. Halo pemirsa, laporan seputar tragedi kapal Levina 1 yang tenggelam siang tadi akan mengisi jumpa kita kali ini. Saya Gustaf Olia. Pemirsa, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, kapal Levina 1 yang terbakar Kamis lalu tenggelam siang tadi di Muara Gembong, Jakarta Utara. Saat kapal ini tenggelam, rombongan tim Puslap 4, polisi air, KNKT dan wartawan tengah berada di atasnya. Seorang meninggal dunia, 2 kritis termasuk rekan kami Bima Marzuki. 3 lainnya hingga kini belum ditemukan. Sekitar pukul 14.30, reporter RCTI Bima Marzuki tiba di Rumah Sakit Port Medical Center Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisinya kritis. Selain meronsen paru-paru Bima, tenaga medis rumah sakit harus mengeluarkan air dari paru-paru karena terlalu banyak menelan air laut. Selain Bima, ada seorang anggota KNKT yakni Ruth Hana Simatupang yang juga dalam kondisi kritis. Sementara itu, juru kamera LATV Suherman 31 tahun yang ditemukan tewas sore tadi masih berada di rumah sakit ini. Sekitar pukul 15.30, Wakapolri Makbul Patmanegara menjenguk para korban. Makbul tidak bersedia memberikan penjelasan dan langsung menuju kantor Ditpol Air Tanjung Priok, Jakarta Utara. Iwan Haridi dan Budi Hartadi melaporkan. Bangkai kapal Levina 1 tenggelam tepat saat belasan wartawan bersama tim Puslapor Polda Metro Jaya dan polisi air serta KNKT berada di atasnya. Berdasarkan keterangan rekan kami Mahdi Wicaksono yang ikut dalam rombongan ini, rombongan berani masuk dalam bangkai kapal setelah dinyatakan aman. Rombongan ini berangkat menggunakan 4 kapal sekitar pukul 12 siang dari markas Pol Air menuju lokasi bangkai kapal Levina 1 di kawasan perairan Muara Gembong, Cilincing yang berjarak 5 mil dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Anggota tim Puslap 4 adalah pertama yang turun dan masuk ke dalam bangkai kapal Levina. Wartawan baru masuk ke dalam bangkai kapal setelah mendapat tanda dari anggota tim Puslap 4 bahwa kondisi bangkai kapal aman untuk dimasuki. Namun para wartawan tidak dibekali jaket pelampung. Hanya beberapa menit di atas kapal tiba-tiba miring dan anggota tim Puslap 4, KNKT serta wartawan berupaya menyelamatkan diri dengan melompat ke air. Sebagian berhasil diselamatkan oleh aparat di atas kapal yang membawa rombongan ini yang tidak ikut masuk ke dalam bangkai kapal Levina 1. Dan pemirsa, rekan kami Bima Marzuki dan Mahdi Wicaksono termasuk rombongan yang berada di atas kapal Levina 1 saat tenggelam siang tadi. Bima, seperti yang Anda saksikan tadi masih dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Port Medical Center Tanjung Priok. Mahdi telah bersama kami di Studio 6 RCTI untuk menceritakan kejadian tenggelamnya kapal ini. Ya, Mahdi, kondisinya sekarang sudah baik? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, saya langsung ke saat peristiwa itu. Sedang apa Anda saat peristiwa itu? Saat itu saya biasa setelah masuk kapal, saya ambil gambar, syuting, kemudian rekan-rekan wartawan memanggil kami karena akan melakukan wawancara dengan kepala Pol Airut itu. Setelah dalam saat wawancara itu, memang ada sedikit perubahan, kapal itu agak miring gitu, terasa miringnya. Nah, terasa oleh seluruh di situ? Iya, okay. Terus nggak lama kemudian setelah selesai wawancara, dari kapal polisi yang membawa kita itu ada peringatan kalau untuk segera meninggalkan kapal Levina tersebut karena memang sudah miring dan membahayakan. Seperti apa peringatannya? Dia melalui pengeras suara. Pokoknya tolong semuanya segera meninggalkan pesawat itu kan, kapal tersebut karena badannya sudah miring gitu. Okay. Akhirnya kami agak terburu-buru dan sedikit panik meninggalkan kapal tersebut. Hingga akhirnya saya berhasil menggapai salah satu pagar di dalam kapal itu, pinggir kapal itu.
Nah setelah beberapa detik saya baru menggapai pagar itu, kapal kembali miring kira-kira 90 derajat, kemudian langsung turun dengan cepat sekali. Saya bergelantungan dengan satu besi, terbawa ketarik ke dalam air bersama kapal tersebut. Kira-kira 5 atau 8 meter saya terbawa, tapi saya terus pegangan hingga akhirnya arus membawa saya, cuma saya tetap pegangan terus hingga nggak terbawa. Setelah arus tenang baru saya melepaskan diri, kemudian berenang ke atas dan alhamdulillah saya selamat. Berapa lama Anda berada di dalam air? Kira-kira setengah menitan. Setengah menitan. Dan saat itu Anda melihat kondisi rekan kita, Bima Marzuki? Bima itu ada di belakang saya. Begitu saya menggapai itu, tapi dia juga sempat memegang besi juga. Cuman begitu tenggelam saya sudah nggak tahu siapa lagi udah, karena sudah gelap segala macam, karena airnya juga itu kan kebetulan coklat gitu, kurang jernih gitu. Sebelum Anda masuk ke dalam kapal tersebut, apakah sudah ada tanda-tanda terlihat bahwa kapal ini setidaknya tidak aman untuk dinaiki? Memang ada asap masih terlihat, asap, kemudian pokoknya seluruh bagian kapal itu hangus. Dan saya lihat juga di atas dek kapal paling atas itu emang lantainya itu cekung deh, karena saya lihat tuh agak rapuh gitu, cekung, dalam keadaan berkarat sama berdebu, mungkin bekas kebakar itu. Itu aja. Dan pada saat Anda naik itu terasa ada kemiringan atau? Ya memang agak miring sedikit. Cuman saya yang agak sedikit pertanyaan walaupun dalam hati itu, ada dinding kapal tuh setelah ada ombak, dia dari atas kapalnya itu keluar air. Jadi begitu ombak datang seperti menyemburat dari atas, kemudian turun melalui dinding kapal tersebut, cuman dari atas gitu deh, seturun terus seperti itu. Jadi sebetulnya siapa yang mengizinkan wartawan untuk masuk naik? Pada saat itu saya sedang ngambil gambar longshotnya kapal tersebut di atas perahu yang saya membawa. Begitu saya ngelihat ke belakang, rekan Bima juga, yuk kita masuk ke kapal itu, kayaknya udah bisa tuh, rombongan bisa naik. Akhirnya naik. Pakai pelampung itu? Semuanya sih, saya sih nggak pakai pelampung, dan bagian besar juga nggak pakai pelampung. Jadi pelampung itu dibawa dari Tanjung Priok tapi tidak dipakai? Iya sih, nggak dipakai. Disimpan di perahu itu? Di perahu. Setelah kejadian tersebut, saya berhasil menyelamatkan diri itu, saya berenang, baru kapal-kapal tersebut mengitari, menyelamatkan mereka-mereka yang masih bisa berenang atau melemparkan pelampung itu kepada korban-korban yang telah berenang, termasuk saya juga dapat pelampung. Saat kejadian itu orang-orang lain berada di mana, Mahdi? Ada yang berenang juga menggapai pelampung, ada yang kan kapal itu nggak langsung tenggelam gitu ya, maksudnya dia terbalik tenggelam cepat, tapi lambung bawah kapalnya itu masih ada gitu. Jadi mereka berlari ke sana untuk pegangan dulu ke mana, ke lambung yang bawah kapalnya itu. Dia miringnya itu tenggelamnya ke arah Anda naik itu atau ke arah sebaliknya? Kalau dari depan itu kayaknya ke arah Anda naik itu? Iya, pas saya naik. Jadi naik itu tenggelamnya ke situ ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mahdi atas. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan laporan langsung perkembangan terbaru pencarian 3 korban hilang dalam peristiwa tenggelamnya kapal Levina 1 siang tadi. Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kondisi para korban, saat ini reporter Rosalia Dewi Arlusi telah berada di Rumah Sakit Port Medical Center Jakarta Utara. Lucy, bagaimana kondisi terakhir para korban? Ya, kondisi terakhir di Rumah Sakit Port Medical Center Koja Jakarta Utara. Saat ini pasien atau korban akibat terbaliknya bangkai kapal Levina 1 tinggal Ruth Hana dari KNKT. Ia sendiri mengalami Sementara reporter RCTI Bima Marzuki, Gustaf, saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran untuk dirawat lebih intensif atas luka yang dideritanya. Untuk jenazah korban yang meninggal, yakni kameramen televisi swasta LaTV Suherman, pukul 5 tadi sudah dibawa oleh keluarganya ke rumah duka yang berada di Jalan Swasembada Barat, Tanjung Priok.
Hingga praktis saat ini tinggal 1 korban saja yang dirawat di Rumah Sakit Port Medical Center. Gustaf. Ya Lucy, bagaimana dengan upaya pencarian 3 korban yang belum ditemukan? Ya, upaya pencarian saat ini masih terus dilakukan oleh aparat. Tadi Kabareskrim Makmul Patmanegara sempat datang menjenguk ke tempat ini dan ia mengatakan proses pencarian masih terus dilakukan. Hingga saat ini memang ketiga korban, yakni kameramen SCTV Muhammad Guntur, kemudian juga ada Kompol Langgeng Widodo serta AKBP Widiantoro, keduanya dari KNKT masih belum ditemukan oleh tim pencari. Kita berharap semuanya dapat ditemukan dan polisi juga memastikan belum akan menghentikan pencarian, masih terus menggalakkan pencarian terutama di seputar lokasi terbaliknya kapal Levina. Tadi kami sempat mencoba untuk menghubungi Direktur Polair AKBP Frederick, namun sayangnya sampai saat ini masih belum terhubung. Gustaf. Lalu bagaimana, apakah sudah ada konfirmasi dari KNKT terkait kelanjutan penyidikan kasus KM Levina? Ya, musibah ini sendiri banyak dipikir orang akan mengakibatkan terganggunya penyelidikan atas terbakarnya kapal Roro Levina 1. Namun tadi kami sempat mewawancarai Ketua KNKT Setio Raharjo, ia mengatakan bahwa penyelidikan tidak akan terhenti karena tim KNKT meskipun tadi sempat ikut juga ada yang menjadi korban, mereka sudah menemukan beberapa temuan diantaranya foto dan hasil wawancara yang sudah berhasil diselamatkan. Dan Gustaf, berikut petikannya. Ini ada berapa banyak teman-teman dari KNKT yang tadi ikut juga dalam musibah? Ada 4 orang. Ada 4 orang, semuanya selamat Pak? Semuanya selamat. Semuanya pakai pelampung Pak? Semuanya pakai pelampung. Iya. Itu sebelumnya sudah ada himbauan belum dari pihak tertentu, polisi atau mungkin pihak yang terkait yang mengizinkan siapapun yang bisa naik kapal itu aman untuk dinaiki? Untuk KNKT memang sudah ada koordinasi dengan pihak. Ya, Lucy. Iya, Gustaf, sebagai informasi, memang jatuhnya korban banyak berada di pihak wartawan karena wartawan tidak ada satupun yang memakai pelampung penyelamat. Memang ada sebagian orang dari Puslapfor maupun KNKT yang memakai pelampung penyelamat, namun sayangnya wartawan tidak satupun dalam peristiwa tadi memakai pelampung penyelamat. Gustaf, kembalikan. Baik, Lucy, terima kasih. Rosalia Dewi Arlusin melaporkan langsung dari Rumah Sakit Port Medical Center, Jakarta Utara. Dan pemirsa, kejadian tenggelamnya kapal Levina 1 ini juga cukup mengejutkan karena sebelumnya para wartawan diberitahu bahwa kondisi kapal Levina aman untuk dinaiki. Para wartawan hingga saat ini belum menerima konfirmasi atas kejadian ini. Saat ini reporter RCTI Dani Setiadarma sedang berada di Ditpol Air Polda Metro Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dani, apakah Anda telah berhasil meminta keterangan dari Direktur Pol Air Polda Metro Jaya, AKBP Frederick Kalalembang? Dan mengapa wartawan diperbolehkan masuk dalam bangkai kapal tanpa baju pelampung? Baik, Gustaf. Tadi beberapa saat lalu saya menemui Direktur Polair Metro Jaya, Frederick Kalalembang. Dia masih belum bisa memberikan keterangan resmi. Jadi saat ini Frederick berada di kantornya bersama Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Wakapolri Makmul Patmanegara, dan Kapolda Metro Jaya dan Firman. Wakapolri sempat mengatakan wartawan yang mengikuti perjalanan tadi sudah memakai pelampung. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Widodo, wartawan Metro TV yang selamat. KNKT sudah memberikan briefing bahwa harus menggunakan pelampung. Nah, saat ini Frederick juga lewat, tapi dia tidak juga bisa memberikan keterangan. Kemudian anggota Puslapfor yang saat itu berada di atas kapal mengatakan memang mereka juga melepaskan pelampung itu. Mereka hanya mengenakan pada saat berangkat. Karena mereka mengatakan kondisi kapal saat itu dalam keadaan aman. Nah, saat ini anggota Polair juga belum memberangkatkan petugasnya. Jadi wartawan yang akan berangkat ke TKP juga masih tertunda. Jadi saat ini nasib Guntur, wartawan dari SCTV, serta 2 orang dari Puslapfor, Widiantoro dan Langgeng Widodo masih belum jelas keberadaannya. Demikian. Baik, Dani Setiadarma, terima kasih atas laporan Anda. Dani Setiadarma melaporkan langsung dari Ditpol Air Polda Metro Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemirsa, keluarga almarhum Suherman masih tidak percaya jika anak yang terkenal periang tersebut pergi untuk selamanya. Kami akan kembali dengan laporannya dari Rumah Duka setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah duka korban Levina 1 yang tenggelam almarhum Suherman di Jalan Swasembada 26 nomor 28 Kebon Bawang, Warakas, Jakarta Utara.
Keluarga seolah masih belum percaya jika Suherman yang tadi pagi masih pamit untuk bekerja justru harus pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Pemuda 23 tahun ini merupakan bungsu dari 8 saudara. Selama 2 tahun lebih bekerja di LaTV sebagai kameramen redaksi, Suherman biasa bertugas sebagai wartawan Istana Negara. Menurut kakak Suherman, Sunarno, adiknya dikenal periang dan rajin beribadah. Saat ini Suherman masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayakarta. Dan yang lebih mengenaskan, Suherman harus membatalkan janjinya menikahi kekasihnya akhir tahun ini karena Tuhan telah mengambil nyawanya. Pemirsa, 22 jenazah penumpang KM Levina 1 kembali ditemukan nelayan di sekitar Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Dengan demikian, jumlah korban tewas akibat terbakarnya KM Levina 1 menjadi 42 orang. Berikut laporan Iwan Haryadi dan Budi Hartadi. Saat ini saya berada di Terminal Nusantara Pura II, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan di belakang saya ini adalah kapal Angkatan Laut Kalagian yang mengangkut 7 orang jenazah dari penumpang kapal Levina 1 yang tenggelam pada hari Kamis lalu. Kapal Angkatan Laut Kalagian ini mengangkut 7 orang yang ditemukan oleh sejumlah nelayan di perairan sekitar Pulau Kelapa atau sekitar 40 mil dari Tanjung Priok. Selain kapal Kalagian, ada lagi KRI Cobra yang akan mengangkut sekitar 15 orang jenazah yang berhasil ditemukan oleh sedikitnya 4 kapal nelayan. Berarti hingga saat ini sudah ada 42 korban meninggal dari kapal Levina 1. 22 orang jenazah yang berhasil ditemukan siang hari tadi akan segera diidentifikasi di Terminal 2 atau Terminal Nusantara Pura II. Selanjutnya, setelah diidentifikasi, korban akan dibawa ke RSCM. Iwan Haryadi dan Budi Hartadi melaporkan. Pemirsa, tragedi tewasnya wartawan menjadi duka bagi tugas peliputan wartawan. Kami akan kembali dengan perkembangan korban tenggelamnya Levina 1 sesaat lagi.